Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah demonstrasi kontekstual topik 2, Filosofi Pendidikan Indonesia, disusun oleh Siti Harniani. Video ini akan membahas tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memahami kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Pada zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya, kita masuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among. Ada 3 pemikiran beliau tentang sistem Among. Yang pertama adalah ing ngarso sum tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Sistem Among yang kedua adalah ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangun semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Sistem Among yang ketiga adalah tuturi handayani,
yang artinya di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karsa, dan karyanya. Jadi pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Maka, guru tidak boleh memandang sistem Among sebagai metode saja, tetapi lebih dari itu, sebagai cara berpikir Among juga perlu disadari pendidik. Guru yang mempunyai karakter, kredibel, dan dihormati murid. Guru yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan sosial emosional yang baik dengan murid. Dan guru yang memiliki tutur kata yang mudah dipahami murid, sistematis, dan juga logis. Selanjutnya adalah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Ada beberapa poin yang telah saya buat dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Pertama, mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among. Sebagai guru, saya berperan dalam memberikan teladan yang baik, memberikan bimbingan yang mendalam, dan memberikan motivasi serta dukungan kepada siswa untuk belajar dengan semangat. Kedua, sebagai guru, saya akan berusaha untuk melihat potensi yang ada pada setiap siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi tersebut melalui pembelajaran yang beragam dan inklusif. Dan yang ketiga, sebagai guru, saya akan berupaya untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan intelektualitas siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Demikian pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan penerapannya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.